Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 48 dan 49. 48 dan belum selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Dan ittaqu, takutlah kamu atau peliharalah dirimu, jagalah dirimu terhadap suatu hari la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang tidak dapat membela, yakni menolong nafsun seseorang diri atas diri orang lain syai'a, sedikit pun jua. Wala yuqbalu, dan tidak diterima minha, daripadanya seseorang itu syafa'atun, syafaat, wala, dan tidak pula yu'khadh, diambil atau diterima daripadanya adlun, tebusan. Walahum, dan tidaklah mereka itu yunsarun, mereka ditolong. Wa idh najjaynakum, dan ingat pula lah najjayna, ketika najjayna, kami menyelamatkan kamu, min ali fir'aun, daripada pengikut-pengikut Fir'aun, yasumunakum, yang mereka menimpakan kepada kamu su'al azab, seburuk-buruk azab atau seburuk-buruk siksaan, yakni yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih abna'akum, anak-anak laki-laki kamu, wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, perempuan-perempuan kamu, wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu bagi kamu bala, merupakan suatu bala, satu cobaan, min rabbikum, dari Tuhan kamu yang sangat besar. Demikian kira-kira terjemah. Pada pertemuan kita hari Jumat pagi yang lalu telah kita pahami apa makna wattaqu, asal kata wattaqu, yang intinya adalah Bani Israil khususnya, yang telah Allah beri berbagai macam kemuliaan, karunia dan anugerah, sehingga mengantarkan mereka kepada suatu sikap kesombongan, merasa lebih daripada orang-orang selain mereka, dan mereka menganggap orang lain di bawah mereka. Rata-rata begitu. Karena Allah telah menyelamatkan, melebihkan mereka dengan diangkat dan dipilihnya di golongan mereka para nabi dan rasul dan seterusnya. Sampai-sampailah kesombongan itu mereka mengaku anak-anak pilihan Tuhan. Nahnu abna'ullah. Kami ini adalah anak-anak pilihan Tuhan.
Sehingga andaikan kami masuk neraka paling seminggu, paling lama 40 hari. Dan yang akan masuk surga hanyalah golongan kami saja. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Itu salah satu sikap. Jadi pelajaran berharga di kita, berbagai macam kesenangan-kesenangan, kalau tidak hati-hati, tidak waspada, bisa mengantarkan orang kepada sikap sombong, melecehkan, meremehkan orang lain, dan menganggap orang lain dibanding mereka tidak apa-apa. Sombong itu kan pertama akan menolak kebenaran, batrul haq. Yang kedua gamtunnas, melecehkan, meremehkan, menganggap sepeda orang lain. Nah, di antara hal yang dapat mendorong orang sombong itu kekayaan, status kedudukan, atau kemuliaan dan keturunan. Inilah para Bani Israel, termasuk Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Lebih-lebih mereka sedang dicoba, diuji dengan mendapat dukungan-dukungan daripada negara-negara tertentu. Makin jumawa mereka. Nah, untuk itu hati-hati dan waspadalah kamu, takutlah kamu kepada suatu hari yang di hari itu, di saat itu, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, tidak dapat tajzi'an. Tajzi'an itu maknanya bisa membela, bisa menolong. Tidak dapat tajzi nafsun, tidak dapat membela, membantu dan menolong nafsun seseorang diri, an nafsin terhadap diri atau orang lain, syai'a sedikit pun juga. Kata guru-guru kita, itulah hari nafsi-nafsi. Hari menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Sebagai juga dalam ayat lain, la taziru waziratu wizra ukhra. Tidak dapat seseorang yang berdosa memikul, mengemban dosa orang lain. Juga disampaikan dalam ayat lain, seperti surah Al-Quman misalnya. Nah, kita buka, saya baca saja. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, wakhshaw. Takutlah kamu akan suatu hari, la yajzi walidin an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladi syai'a. Intinya sama. Seorang bapak atau seorang anak, juga termasuk seorang suami ataupun seorang istri, tidak dapat menolong, membantu anaknya atau bapaknya, istrinya atau suaminya sedikit pun juga. Karena ketika itu orang masing-masing akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya sendiri-sendiri. Ada saatnya nanti tolong menolong, bantu-membantu, ada. Tapi didatangkan buku tidak percaya, kafir namanya. Semenjak huru-hara ditiup sangkakala yang pertama, mereka sudah mengalami al-fazaul akbar, kegoncangan, keterkejutan yang sangat menakutkan. Semenjak mula huru-hara diawali ditiup trompet, terus menerus itu. Trompet kedua, trompet ketiga, bagi yang memahami 3 kali. Atau trompet pertama, trompet kedua. Tempat yang maqam atas izin
Allah beri izin beliau memberi syafaat, bantuan pertolongan. Terkenalah dia Asy-Syafa'atul Uzma, syafaat yang agung, untuk kesengsaraan yang luar biasa di mahsyar, saat-saat mereka menunggu dan menanti. Dalam keadaan bertelanjang, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, lapar, haus, dan seterusnya. Nah, datanglah syafaat Nabi, dimulai hisab. Nah, itulah dia. Itu semenjak kebangkitan sampai dimulainya hisab, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, tidak ada tebusan, tidak ada. Bahkan Nabi Adam sendiri menggeleng. Nabi Ibrahim yang dimintai tolong juga tidak. Nabi Musa juga tidak, Nabi Isa juga tidak. Beliau-beliau yang mulia itu sama-sama mengatakan, hari ini, saat ini, belum pernah Allah semurka ini. Belum pernah Allah semurka ini. Kami tidak bisa. Takut. Apa itu? Nabi Adam dimintai tolong untuk memohon kepada Allah agar diakhiri penderitaan kesesaran di mahsyar. Nabi Adam menunjuk Nabi Nuh. Nabi Nuh menunjuk pula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menunjuk Musa, Isa. Ketika itulah tampil Nabi Muhammad. Ini dia Asy-Syafa'atul Uzma. Setelah Nabi dapat perkenan oleh Allah, maka doa beliau dikabulkan, dimulailah hisab. Baru proses. Takutlah kamu akan suatu hari di mana hari saat ketika itu tidak dapat la tajzi nafsun an nafsin syai'a, tidak dapat, tidak bisa tajzi, membela, menolong, membantu atau membalas kebaikan seseorang diri an nafsin daripada seseorang diri yang lain syai'a. Kalau syai'a memang tidak ada sedikit pun juga. Mula-mula terarah kepada Bani Israel. Karena ayat ditujukan kepada mereka, Bani Israel yang hidup di zaman Nabi. Kalau kata-kata wattaqu, takutlah kamu, atau peliharalah dirimu, jagalah dirimu, itu wawunya itu wattaqu. Kata-kata waw jamak. Kemana diarahkan waw itu? Ya, kembali ke ayat atas. Hai kalian Bani Israel, siapapun kalian, bagaimanapun kalian harus takut, pelihara diri kalian. Jangan sampai karunia yang Allah berikan melupakan kalian, karena mereka sombong, angkuh. Karena ayat di atas kan bunyinya wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan bahwasanya aku mengutamakanmu, memuliakan kamu, melebihkan kamu di alam ini pada saat itu. Itu yang membawa mereka sombong, sehingga mereka mengajarkan kepada kaum mereka masing-masing, kita yang berhak masuk surga itu kita. La yadkhulul jannata illa man kana hudan au nasara. Klaim tidak ada yang pantas masuk surga kecuali kita. Dan mereka berkata, aqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Mereka berkata, orang lain tidak sedikit pun juga Nasrani tidak ada. Apalagi kita kaum muslimin tidak ada. Yang benar mereka saja. Ini kesombongan mereka itu dikatakan taku, wattaku. Cuma karena ayat ini berlaku umum, siapa saja kamu takut
waspada, hati-hati, jaga dan peliharalah dirimu akan suatu hari. Yauman itu adalah hari kiamat. Kiamat tidak bisa ditampik, tidak bisa ditolak kedatangannya pasti. Cuma kita disuruh ketika datang hari kiamat itu mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kedatangannya, huru haranya. Apa itu takwa? Takwa itu kan tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah, sebaik bekal adalah takwa. Tidak ada bekal lagi. Karena kita ketika itu datang menghadap Allah kan membawa dua saja, bisa hasanah, bisa sayyi'ah. Bisa amalan-amalan baik atau amalan-amalan jelek yang salah. Nah, bekal takwa. Takwa intinya sudah jelas kita kan. Ketaatan, melaksanakan perintah, ketaatan mengikuti larangan. Itulah bekal. Makanya orang yang hampir mati minta ditunda kematiannya karena mereka bekal mereka masih belum mencukupi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Itu yang mengatakan orang beriman malah. Minta tunda sedikit. Ingin bersedekah, ingin beramal saleh. Ini orang beriman, ayat itu orang beriman. Ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum. Itu. Apalagi setelah mati orang minta balik lagi hidup. Kan irji'uni, kembalikan aku. Untuk beri kesempatan kedua. Kan? Atau minta karah. Mengulang lagi kehidupan supaya bisa beramal saleh. Kena bekal. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Wala dan tidak pula diterima. Yuqbal. Yuqbal diterima. La yuqbal dan tidak diterima. Minha daripadanya seseorang. Balik wali nafsun. Ya, dan tidak diterima daripada siapa? Daripadanya seseorang diri, siapapun seorang diri itu. Sampai-sampailah andaikan mereka mempunyai mil'ul ardi dhahaba, sepenuh bumi ini emas, tidak terima untuk menembus diri, atau bantuan pertolongan, tidak bisa. Yang pertama dulu tidak diterima syafaat dulu. Apa syafaat? Syafaat itu di dunia terpakai untuk hal-hal yang banyak tidak baik. Apa syafaat? Bantuan pertolongan karena pengaruh seseorang. Contohnya begini, saya akan mengurus sesuatu, saya tidak bisa mengurusnya, banyak lika-liku, banyak proses dan prosedur yang memang dibikin seperti itu oleh manusia yang suka seperti itu. Anda akan bisa memakan waktu berhari-hari, menghabiskan biaya sekian banyak. Karena sulitnya itu kan manusia yang suka buat prosedur sulit. Satu atap bisa kan menjadi 10 atap kan. Satu stempel selesai bisa jadi sekian banyak stempel. Dan seterusnya begitu. Lalu saya menggabungkan diri, menggenapkan diri dengan orang yang bisa mengurus. Karena orang itu punya pengaruh, punya kedudukan, punya status. Katanya didengar, memonya diperhatikan. Menggabungkan diri namanya syaf'u, genap. Saya genapkan, saya gabungkan diri dengan orang dalam atau orang yang punya pengaruh. Pak, ini Pak,
Aman tu. Tahu salah kot. Diangkatnya telepon, dibuatnya WA, atau dikasihnya surat, atau tinggalkan saja. Sesuatu yang mesti kita urus berbulan, menghabiskan waktu sekian lama dan uang. Kalau kita turuti jalurnya. Lalu karena ada pengaruh orang, kita bisa 10 hari bisa 1 jam. Kenapa? Karena namanya syafaat. Syafaat karena pengaruh. Karena arti syafaat itu menggabung, menghimpun, menggenapkan. Di dunia diperbuat, dilakukan seperti itu. Biasanya untuk yang tidak baik-baik. Proyek-proyek lah. Kami sekarang juga sedang mencari-cari syafaat pada itu. Kata saya bilang, tidak usah. Kalau urus lah. Anjalnya memang jatah awak. Itulah. Tidak boleh pula disebut itu tidak jadi bulannya. Dunia. Nah, syafaat hari itu tidak laku dia kira. Siapa nak bagi syafaat? Dia kira. Siapa? Pak Wak, nenek Wak. Cerita nenek Wak tu. Pak Wak, Komandan Wak, kolega Wak, kelompok Wak, pendukung pendukung Wak tidak ada. La yuqbal, tidak diterima. Daripada seseorang, siapapun seorang syafaat. Bantuan atau pertolongan. Yang kaya di dunia tidak. Karena di akhirat nanti semuanya berlaku atas izin Allah. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak sedikit pun bermanfaat, berguna untuk mereka syafa'atus syafi'in. Syafaat daripada orang yang beri syafaat. Syafaat itu adalah berlaku atas izin Allah. Dia yang mengasih izin. Sebenarnya orang itu bukan membantu. Cuma Allah ingin memuliakan orang itu. Karena Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad, mengangkat tinggi kedudukan dan keposisi beliau, maka beliau diizinkan. Seakan-akan beliau yang membantu. Menurut beliau lah selamat, diringankan, dilepaskan orang daripada siksa. Allah nampakkan kemuliaannya. Jadi syafaat menampakkan kemuliaan seorang. Menampakkan kemuliaan seorang di tengah-tengah orang banyak. Allah tidak butuh syafaat itu. Kepada Allah tidak pakai prosedur, tidak pakai perantara. Cuman Allah meninggikan derajat Nabi, meninggikan posisi amal saleh, meninggikan derajat orang-orang beriman, dia bisa membantu orang beriman lainnya. Itu syafaat. Jadi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bizni. Itu syafaat. Iko memukul para beliau-beliau yang senantiasa mengandalkan orang lain di dunia. Dan beliau-beliau yang merasa bisa segala-galanya di dunia ini. Karena punya apa? Power, punya strategis. Aman tuh, terus teleponnya. Ini yang berkaso di Indonesia kan tidak tampil, yang tidak tampil kan? Iko memukul orang-orang seperti itu. Siapa kamu? Siapapun kamu tidak terima. Siapa apa? Karena mereka dia kira tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, dan tidak memiliki apa-apa, entah siapa-siapa. Siapnya. Tidak tahu ke mangkik muka kemudian dia kira. Khasyiah. Wujuhu yawma idin khasyiah. Wala yu'khadh. Ini diambil.
Tadi terima. Yu'khadh, tidak diambil daripadanya seorang diri, adlun. Adlun. Banyak ulama memahami kata adlun itu adalah fidyah, pengganti. Apa itu adlun? Fidyah, tebusan. Tebusan pengganti diri, ditebus. Tebus apa? Ditebus diri dengan uang sekian-sekian sehingga tidak jadi masuk penjara. Di dunia tidak jadi masuk penjara, tidak jadi kena hukum. Namanya tebusan. Tidak jadi ditawan. Kalau di dunia terkena nanti namanya dibebaskan dengan jaminan. Jaminan. Tapi ada seorang perempuan sekarang sudah mencibi-cibi, tidak dapat, tidak bisa. Tidak laku tebusan gitu. Siapa perempuan itu mau tidak tahu lah. Penghina agama. Jadi kalau tadi untuk orang yang punya kekuasaan, sekarang untuk orang yang punya money, tulus. Yang mau menabuh itu kan orang tehef. Kayu-kayu orang Minang lah tidak bisa tebus. Yang paling kayu ke orang Minang. Yang paling kayu orang Minang. Cobalah, Rajo kayu. Minang ada Rajo kayu. Orang kayu mulia. Sudah orang kayu tu mulia. Yang paling bakaso di dunia ke orang Minang, Sultan Maharajo. Sultan Bagindo. Tidak bisa tebus. Namanya adlun itu fidyah, tebusan. Sehingga dikatakan Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la iftada bih. Orang-orang kafir dan tetap melanjutkan kekafirannya sampai mati. Wa mati mereka sementara mereka masih kafir. Fala yuqbal, maka sekali-kali tidak akan diterima. Dari para salah seorang mereka sepenuh bumi ini emas. Andaikan mereka mempunyai bumi dan bumi ini emas semua, mereka terima. Walau iftadahi, jikalau mereka ingin menebus diri mereka daripada azab dan kesesaraan di hari itu, tidak bisa. Surah Ali Imran kan, ayat 91. Kita tidak buka ayat lama. Atau bumi ini punyanya semua. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a. Sesungguhnya orang-orang kafir yang seperti itu mati dalam kekafiran dan tetap kafir, mati dalam kekafiran. Jikalau anna lahum ma fil ardi, jikalau milik mereka bumi ini semua, wa mislahu, ditambah pula sebanyak bumi ini lagi, punya mereka semua. Lalu mereka menebus diri daripada azab hari kiamat, tidak diterima. Ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Surah Al-Maidah ayat 36, tidak diterima. Ini jelas meniadakan tebusan. Yang paling hebat ketika itu dalam yang lain, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin biyamani sahibatihi wa akhihi wa ummihi wa abihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kehebatan kesesaran hari itu bagi yang tidak berbekal, hari di mana orang mau menjadikan anak kesayangannya sebagai tebusan.
supaya lepas daripada azab. Seakan-akan gara-gara anak ini saya begini, seakan-akan begitu. Bimani sahibah, teman dekatnya, yang paling dekat sahibah itu istri atau suami, dan saudaranya. Urutan anak, suami atau istri, saudara. Terakhir orang tua. Bila perlu semua isi bumi ini, orang-orang semuanya, nih, gara-gara mereka saya semuanya sesat kan ini. Tebusannya. Tidak diterima. Sumayunjih, lalu mereka selamat, tidak diselamatkan. Ini yang dikatakan wattaqu, pelihara. Kan? Pelihara dirimu, takutlah kamu kepada hari itu. Kita yang punya sesuatu, yang ada sesuatu, memiliki sesuatu, tidak bisa menolong, membela orang lain, memalas. Kalau kita punya andalan, tidak bisa andalan itu siapa? Bapak kita, sianu bisa menolong kita, tidak bisa juga. Oh, kalau kita punya harta, ditebus dengan harta, tidak bisa juga tiga. Dan yang terakhir, walahum yunsarun, dan tidak mereka ditolong. Kata-kata yunsar, ditolong. Walahum yunsarun, dan tidaklah mereka ditolong. Yunsarun itu istilahnya kata para ulama-ulama tafsir, artinya wala ahadun yaghdabu lahum. Tidak ada seorang pun yang merasa kasihan, marah, sehingga karena mereka kasihan dan marah, lalu mencoba menyelamatkan mereka. Jadi mereka tidak akan ditolong, karena tidak ada yang peduli, tidak ada yang kasihan, dan tidak ada yang marah. Andaikan dia ditangkap, andaikan dia dihukum, andaikan dia diseret, tidak ada yang akan marah, tidak ada yang kasihan, tidak ada yang peduli. Di dunia kan ditangkap keluarga kita, ada yang menuntut, ada yang demo, tokoh-tokoh tertentu dijelek-jelekkan, dibuli ya. Ada yang dihasut orang bisa, disuruh orang demo bisa, disuruh pasukan kita nanti memutarbalikkan fakta bisa, karena begini. Sehingganya dapat ditolong. Di dunia bisa begitu. Tertangkap si fulan ini, diciduk, OTP, orang apa namanya? Tertangkap, OTT, bukan OTP. Di saya biasa OTP, tertangkap tangan pelakunya. Lalu ada yang merasa kasihan, iba. Tidak ada yang kasihan di akhirat. Di dunia bisa. Dicarilah berbagai macam cara supaya orang ini selamat. Sekarang kan sedang menyelamatkan orang. Orang sedang menyelamatkan orang. Karena diselamatkan orang itu, kita tidak selamat. Itulah hebatnya sekarang. Diselamatkan sini, kalau dia tidak selamat, kita tidak selamat. Maka berusaha orang menyelamatkan ini. Bertali-tali, berkulindan-kulindan, berjilid. Orang Mina membuat istilah itu namanya bagalomok tomok. Kamariba sawu aset. Rangkai sikap. Bayangkan di dunia proses pengadilannya seperti itu, proses penyelamatan dan pembelaan seperti itu. Wah, bakal limit di akhirat, entahlah. Yang jelas, kalau kalian tidak bersiap, tidak berbekal, tidak berkemas, apalagi tidak yakin, tidak percaya, kafir, lain sarun. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang kasihan, dan tidak ada yang marah, dan tidak ada yang tersinggung. Masuk neraka salah, tidak ada yang menolong. Itu dunia masih ada, masuk penjara kita masih kasihannya. Gua pengikut setia, kawan are, konco pelangkin, karib kerabat, sanak famili, handai tulan, orang kampung, tidak ada laku. Dia kira. 4. Pelihara, jaga dirimu dan takutlah kamu akan yang 4 ini. Disifatkan hari itu dengan 4.
Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin saya satu, dan dapat membalas. Tidak diterima, tidak diambil, tidak terima syafaat dan tidak diambil tebusan ketiga. Nang kampe tidak tolong. Intinya Bani Israel kah dia, Yahudi kah dia, atau siapapun dia. Kalau perangai sifat tingkah laku watak seperti ini, siapapun dianya termasuk tercakup ke dalam ayat ini, bahwa kalian nanti tidak akan bisa membalas, membela pemberi syafaat atau diberi syafaat, tidak akan diambil diterima tebusan, dan tidak akan ditolong sedikit. Pelajaran di kita begitu. Jadi dibaca kisahnya ini tentang Bani Israel, kenapa mereka begitu. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.